COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus yang biasa disebut dengan virus corona. Virus ini memberikan dampak yang sangat besar secara global, terutama bagi Indonesia. Dan sektor ekonomilah yang menerima dampak paling besar dari pandemi ini, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2020, UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah dengan jumlah 64,2 juta. Kontribusi terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 23%. Apakah laba yang dihitung sudah mencerminkan keuntungan yang sebenarnya? Sudahkah mereka memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah pembukuan? PKN STAN melalui KKN From Home berupaya melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kelompok KKM AK11 dari 3 akuntansi PKN STAN memilih untuk mengabdikan diri kepada pelaku usaha UMKM, terutama pada penyusunan laporan keuangannya, agar sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang ada di Indonesia. Toko Edi Madison ini berdiri semenjak tahun 2000. Nah, sekarang sudah 21 tahun. Alhamdulillah perkembangannya dari tahun ke tahun berkembang. Dari 1 toko menjadi 2 toko, sekarang jadi 4 toko. Barang yang dijualkan bermacam-macam, ada bahan-bahan berupa bahan tekstil. Bahan tekstil itu ada berupa bahan celana, bahan-bahan lepis, bahan-bahan kemeja, bahan-bahan batik, bahan-bahan spray, bahan-bahan anak sekolah, dan lain-lainnya banyak. Jadi lengkap kita menjual barang itu. Sistemnya itu diketahui, dihitung berapa jumlah modal kita yang pertama dan modal kita yang kedua. Nah, dari awal tahun dan akhir tahun itu kita tutup buku. Jadi dalam tutup buku itu kita menghitung jumlah semua barang kita tuh. Bahan-bahan tuh berapa, semuanya dihitung. Nah, nanti seandainya perhitungannya itu ada kelebihan, berarti itulah labanya. Nah, labanya itu dari laba dari tahun yang sebelumnya dilihat sama tahun terakhirnya. Nah, disitulah ketahuan keuntungannya atau profitnya. Selama pandemi sangat jauh sekali dari harapan yang kita inginkan, karena sangat jatuh sekali. Dari mulai orang membeli itu sangat jauh sekali. Biasa tingkat pembelian itu sangat tinggi sekali. Sekarang jatuhnya 80% turun. Jadi cuma 20% dari tahun-tahun kemarin itu. Peningkatannya penurunannya itu sampai 80%. Jadi keadaan sekarang ini sangat mempengaruhi sekali karena daya beli tidak ada, dan juga kita mau pinjam modal percuma saja karena yang membeli itu tidak ada. Nah, itulah yang kendala-kendala yang kita hadapi karena daya beli nggak ada gitu. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi, bila diibaratkan, laporan keuangan merupakan jantung dari sebuah perusahaan. Lalu, bagaimana sih cara menyusun laporan keuangan itu?
Untuk membuat laporan keuangan sederhana, cukup melakukan penjurnalan, memposting ke buku besar, membuat neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan. Sangat mudah bukan? Ya, bagi Anda yang paham tentang akuntansi, tentu akan mudah. Oleh sebab itu, kami di sini akan menjelaskan tahapan-tahapannya secara ringkas, mudah, dan jelas. Langkah pertama, mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Pada saat melakukan transaksi, akan dilakukan pencatatan jurnal melalui transaksi tersebut. Misalnya, penjualan batik laris sebesar 5 juta, kemudian dibuat jurnal sebagai berikut. Kas didebit sebesar 5 juta, pada penjualan batik dikredit sebesar 5 juta. Langkah kedua, memposting ke buku besar. Setiap jurnal akan diposting pada akun masing-masing sehingga memiliki nilai untuk setiap akun. Langkah ketiga, membuat neraca saldo. Setelah diposting ke buku besar, nilai-nilai dari akun buku besar dimasukkan ke dalam neraca saldo. Langkah terakhir, menyusun laporan keuangan. Setelah neraca saldo sudah ada, maka dibuat laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Pada saat pandemi ini, daya beli menurun sampai 80%. Hal yang harus dilakukan atau solusinya adalah menggunakan teknik pemasaran digital. Teknik pemasaran digital dapat dilakukan dengan melakukan publikasi di sosial media. Sosial media yang bisa digunakan adalah Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Selain itu, UMKM dapat menjadi e-commerce. E-commerce adalah model bisnis yang dimana suatu perusahaan dan individu membeli dan menjual barang melalui internet. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Jadi, UMKM tersebut dapat mendaftar di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak agar menjadi e-commerce. Tutorial menggunakan aplikasi akuntansi UMKM. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu. Nah setelah itu langsung ada muncul menu jurnal. Menu jurnal ini akan menentukan seluruh laporan keuangan. Maka dari itu kita isi menu jurnal tersebut. Oke, kita tambahkan menu transaksi pembeliannya. Langsung saja nama transaksi penjualan kain spray. Setelah itu penjualannya berarti cash didebit sebesar 5 juta dan penjualan barang sebesar 5 juta. Ini merupakan salah satu tambahan contoh transaksinya. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada penjualan kain spray, penjualan kain bantal, keperluan karyawan, penjualan kain wol, dan penjualan batik. Nah, selain itu kita langsung saja ke laporannya. Nah, di sini ada laporan rekapitulasi jurnal. Langsung saja di sini kita klik, maka akan timbul semua jurnalnya sudah ada. Kemudian di buku besarnya sudah ada. Dan di neraca saldonya sudah lengkap semua. Laporan laba rugi. Kemudian neraca sudah lengkap. Demikianlah terkait dengan video tutorial akuntansi UKM. Terima kasih.